Ya Pak Menteri, prospek pengembangan cabai di Sulawesi Utara ini ke depan seperti apa dan apa akan dilakukan baik daerah maupun pusat? Ya tentu karena ini bagian dari komoditas yang selalu bisa menimbulkan hiruk pikuk ya karena kontribusi ke inflasi, maka memang kita terus akan galakkan gerakan untuk menanam cabai ini. Ya, tetapi memang ini akan lebih masif kalau memang ada model-model seperti swasta ini bekerja sama dengan para petani ya, dengan ada jaminan harga sehingga petani akan lebih firm untuk bisa menanam ya. Nah, saya kira kalau ini terus bisa dikembangkan di banyak tempat seperti yang dilakukan di Minahasa ini, saya kira sangat positif. Ya, karena kita tahu bahwa ada saat-saat tertentu. Sebetulnya kalau kita lihat antara produksi sama konsumsi sebetulnya kita masih surplus cabai. Tetapi ada saat-saat tertentu antara bulan Januari Maret memang ini sering produksinya itu kurang ya. Karena curah hujan yang tinggi ya, produksi tidak bagus. Nah, itu biasanya suplai kurang. Nah, dari tentu kita ke depan ya, dan saya sudah konfirmasi dengan Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan sendiri akan membantu untuk para petani, kelompok-kelompok petani adanya cold storage ya. Nah, kalau ini pada saat-saat tertentu di mana panen raya kemudian bisa dijaga suplainya sehingga tidak jatuh harga, nah, tentu ini sangat menarik bagi para petani. Yang Minahasa memiliki potensi lahan yang luar biasa, subur ya, dan masih sangat luas sehingga untuk pengembangan cabai saya kira masih sangat terus. Dan tentu pemerintah akan memberikan dukungan untuk Pak, kadang terkendala dari petani untuk distribusi ke pasar seperti dikatakan Bapak tadi. Ya. Langkah dari kementerian seperti apa untuk itu, Pak? Ya, jadi memang Kementerian Perhubungan sendiri sudah menjanjikan akan menyediakan kapal-kapal yang memang khusus untuk mengangkut produk-produk pertanian termasuk peternakan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa segera terwujud dan ya tentu dengan adanya alat transportasi yang lebih efisien, tentu akan menjadikan harga juga bisa ditekan, tidak melambung. Pak, antisipasi Pak apabila terjadi gagal panen Pak? Kalau gagal panen ya tentu saja terutama untuk padi kita memang ada anggaran untuk bisa membantu kalau terjadi pusok ya, itu dibantu 3,7 juta per hektar ya. Jadi kita sudah siapkan, tetapi tentu kita lebih antisipatif yaitu mencegah jangan sampai terjadi pusok, apalagi kalau itu karena OPT ya. Sementara kita sendiri mampu untuk memberantas OPT tersebut. Pak, daerah-daerah bencana mana saja yang sudah dapat bergantian gagal tahun panen? ini belum ya, karena memang dari keuangan belum turun ya. Kami mengajukan angka untuk jaga-jaga itu sekitar 200 miliar, tapi memang saat ini belum bisa direalisasi karena dari keuangan belum turun. Dan Pak Gubernur, Pak, untuk tanaman cabai kan surplus, tapi untuk menjaga, tapi harganya masih tinggi. Bagaimana untuk dari kementerian menjaga stabilitas harga cabai ini, Pak? ya seperti yang saya katakan tadi bahwa sebetulnya harga itu di tingkat petani kadang-kadang ini tidak mencerminkan harga di tingkat konsumen. Harga konsumen terlalu diberatkan dengan harga yang berlipat-lipat dari harga di petani. Oleh karena itulah kita ingin caranya memperpendek tata niaga ya. Yang kita ciptakan saat ini adalah yang kita kenal dengan namanya pasar tani. Itu dari petani langsung ke suatu lokasi di mana di situ nanti konsumen juga datang ke lokasi itu ya. Nah, disitulah kemudian langsung terjadi transaksi sehingga ini memotong. Nah, kalau ini terjadi pemotongan tata niaga yang panjang ini, pasti petani diuntungkan dengan harga yang lebih baik dan tentu juga konsumen diuntungkan karena harga lebih murah. Nah, ini bisa diciptakan di daerah-daerah lokasi-lokasi tempat banyak orang berkumpul. Misalnya pada saat hari-hari libur, misalnya olahraga ya, ataupun ada acara-acara tertentu yang itu sebenarnya bisa diciptakan pasar-pasar tani seperti itu. Nah, kalau ini bisa sudah menjadi agenda rutin, sebenarnya petani kan nanti bisa dari sini misalnya panen cabai dia langsung datang ke Manado. Misalnya di alun-alun mana yang di sana banyak orang berkumpul, di situ banyak pasar yang istilahnya pasar pekanan, ya, sehingga konsumen bisa langsung membeli dari petani. Nah, itu pasti akan lebih murah ya. Nah, ini salah satu dari yang sedang kita kembangkan dan sudah ada sekitar 80-an kabupaten yang sudah memiliki pasar tani ya, seperti itu.
Bapak diprediksi sebagai caleg yang tidak lolos ke Senayan. Kenapa? Setelah ini apakah Bapak akan bertahan itu langsung ke lapangan atau bagaimana Pak? Ya saya kan aslinya dosen ya. Jadi kalau memang tidak apa namanya ke Senayan ya kembali ke dosen. Yang jelas Anda kan tahu kan pemilu sekarang ini pemilu yang lebih dominan money politik. Dan saya memberikan contoh tidak melakukan money politik ya. Artinya apa namanya yang penting kita punya aturan dan kita coba mulai dari diri kita menerapkan aturan itu. Kalau memang belum terpilih ya enggak apa-apa. Kalau terus masuk ke pertanian Pak, apakah ada Hah? rencana? Ya. Jadi seorang petani Pak. Ya background saya sebetulnya juga di agribisnis ya. Nah jadi ya apa namanya di samping dosen ya apa namanya tetap mengembangkan agama. Pak Gubernur, bagaimana perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan cabai di wilayah Bapak? Ya, memang lihat aja hasilnya. Memang kita baru mulai. Tetapi saya yakin ya prospek kita ke depan luar biasa. Karena iklim kita, tanah kita subur, ya. Kemudian juga semangat menanam ada dan harganya pasarnya ada. Nah, saya pikir tidak ada kesulitan lagi. Bibit, pupuk tersedia dan sebagainya. Kalau lahan sendiri bagaimana Pak? Lahan banyak, kan untuk hortikultura tidak perlu lahan-lahan terlalu besar, ya kan? Pak Gubernur, cabai kan setiap tahun trennya selalu jadi penyebab inflasi. Nah, antisipasi dari pemerintah apa sih supaya jangan terjadi lagi? Pola tanam, dan ini bisa setiap minggu, bisa setiap bulan. Jadi diatur waktu-waktu untuk panen bisa diatur sekarang. Teknologinya ada, luar biasa. Jadi kalau orang bikin 100 liter ini, yang dibuahkan 10 liter dulu. Nah, habis itu ini lagi ada pupuknya. Baik, terima kasih Pak.